Hai, selamat datang di channel Z Film. Kali ini kita akan melanjutkan lagi ya drama Warang episode selanjutnya. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa kalian cek. Dan yang suka dengan channel ini silahkan subscribe, komen, dan juga di like. Terima kasih. Ratu Jisoo bilang apa yang Aro lihat, dan pengawal itu menjawab. Mungkin ia mendengar perkataan Ratu Jisoo dengan Maekjong. Ratu Jisoo langsung mengambil pedang dan menyodorkan ke diri Aro yang sedang pingsan. Sebelum penangkapan Aro, kita dibawa ke alur mundur. Banyu duduk sendiri. Ia sedang frustasi karena ia tidak bisa melakukan permintaan ayahnya, yang dimana ia harus melakukan supaya warang itu tidak bisa tampil di hadapan ratu dan rakyat. Kemudian ayah kandungnya Banyu datang, menanyakan ke Banyu apakah Banyu sudah selesai melakukan tugasnya. Banyu pun menjawab sebegitukah takut ayahnya dengan ayah tirinya Banyu. Ayah Banyu menjawab kalau ini semua demi Banyu. Ayah tirinya Banyu sudah mempersiapkan hal besar untuk Banyu nanti. Dan Banyu menjawab kalau ayah kandungnya tidak pernah memikirkan dirinya. Banyu pergi meninggalkan ayah kandungnya. 영실공이 그렇게 무서우시냔 말입니다. 다 너를 위해서. 하지만 제 생각 따위 상관없으시잖아요. Sedangkan di lain tempat, mantan temannya Banyu, ia berhasil membuat alat musik yang akan dipakai oleh Warang disobek-sobek olehnya. Dan setelah itu para Warang melihat kondisi alat musik yang sudah hancur. Wakong dan Waruk melihat alat musik tersebut. Suho langsung tertuju dengan Banyu yang sebagai dalangnya. Dan saat itulah Banyu datang. Suho yang sudah emosi, ia langsung menuduh Banyu. Yewol di situ datang untuk menenangkan Suho. Para Warang sudah merasa jengah dengan sikapnya Banyu. 이 공연을 망치게 되면 그땐 정말 끝나는 거야. Dengan pengetahuan musik Waruk mengenai alat musik, mereka membenarkan musiknya sehingga membuat Warang akhirnya tampil di hadapan ratu dan rakyat. Ratu merasa bangga dengan Wakong dan penampilan Warang, sedangkan para menteri kerajaan, terutama ayah kandungnya Banyu dan ayah tirinya, merasa kesal karena usahanya gagal. Setelah mereka tampil, Maekjong melihat pengawal Ratu Jisoo sedang mengangkat sesuatu. Saat itulah pengawal Maekjong datang. Ia bilang kalau Aro kemungkinan mendengar pembicaraan Maekjong dengan Ratu. Maekjong pun khawatir dengan Aro. Ia takut kalau akan dibunuh oleh ibunya. Karena Aro sudah mengetahui siapa diri Maekjong yang sebenarnya. Ia pun bergegas ke istana. Aro sudah ada di hadapan Ratu Jisoo. Ratu Jisoo menanyakan apa yang ia lihat. Aro menjawab kalau ia mengetahui Jidi adalah seorang raja. Dan saat itulah Ratu Jisoo meminta pengawalnya untuk membunuh Aro. Ketika pedang mau disodorkan ke diri Aro, Maekjong pun datang. Maekjong bilang, siapa tuanmu? Pengawal tersebut langsung bertekuk lutut di hadapan Maekjong. 꿇어라. 내 주군이다. 폐하. Ratu Jisoo tidak percaya dengan tingkah laku anaknya yang lebih membela Aro. Maekjong mengatakan kalau Aro adalah orang yang bisa menghibur raja selama ini, yaitu dirinya. Ratu Jisoo langsung berteriak mengucapkan nama Sam Maekjong. Dengan lantangnya, Maekjong bilang kalau ia bukan Maekjong, melainkan Raja Jinheung, raja dari negara ini. 이 나라의 왕! 삼맥정! 삼맥정이 아니라 진흥입니다! Maekjong pun dengan lekas membawa Aro untuk pergi. Sedangkan di lain sisi, Ratu Jisoo bilang kalau kita harus memisahkan mereka, yaitu Maekjong dan Aro. Setelah itu Maekjong dan Aro berjalan bersama. Aro bertanya apakah benar kalau Jidi itu adalah seorang raja. Aro merasa bersalah karena apa yang ia perbuat terhadap diri Maekjong. Ia mengingat awal bertemu dengan Maekjong dan perlakuan yang tidak sopan terhadap Maekjong. Aro selama berjalan, ia bercerita kalau yang melihat wajah raja akan dibunuh.
Tapi Mekjong malah merasa senang karena Aro satu-satunya yang sekarang mengetahui kalau ia raja, dengan alasan kalau Aro adalah orang yang istimewa baginya. Ketika itu hadirlah Muyong. Muyong menanyakan ke Aro di mana dirinya dari tadi. Aro pun menyuruh Mekjong untuk segera pergi. Aro langsung pergi meninggalkan Muyong. Muyong di situ mengejar Aro. Ia berkata kalau Muyong sangat khawatir terhadap diri Aro. Aro menjawab kenapa Muyong harus khawatir. Ia bukan kakaknya. Kemudian Muyong membawa Aro secara paksa. Muyong menyapa kuburan sahabatnya yaitu Makmun. Ia bilang kalau Muyong membawa adiknya sekarang. Di situ Muyong mengingat semua perkataan Makmun yang selalu menceritakan adiknya yaitu Aro. Aro menangis di hadapan kuburan kakaknya. Setelah mereka telah selesai dari pemakaman kakaknya Aro, Muyong berkata, mau suka atau tidak suka, Muyong akan selalu berada di sisi Aro dan menjaganya. Sedangkan di tempat lain, Banyu sedang dinasihati oleh ayah kandungnya. Ayahnya merasa sangat kecewa dengan sikapnya Banyu yang gagal. Banyu pun menjawab kalau seperti ini ia tidak punya seorang ayah. Karena ayah satunya yaitu ayah tirinya tidak mau menerima dia lagi. Sedangkan yang kedua, ayah kandungnya bilang untuk melupakan dirinya. Banyu langsung pergi setelah berkata seperti itu. Mekjong yang sedang bersama pengawalnya, ia merasa senang kalau Aro mengetahui identitas Mekjong yang sesungguhnya. Pengawal Mekjong bilang kalau ratu tidak akan membiarkan hal ini. Mekjong dengan tegasnya berkata ke pengawalnya, kalau ada yang menyakiti Aro, langsung bunuh bahkan pengawal Ratu Jisoo. Pengawal Mekjong siap dengan perintah rajanya. Sedangkan Banyu bersama teman-temannya. Salah satu temannya bilang apakah Banyu yang melakukan hal itu. Banyu di situ hanya menjawab senyum saja. Tiba-tiba mantan temannya Banyu datang. Ia menyapa Banyu dan temannya itu melanjutkan kalau ayah tirinya Banyu menyuruh ia untuk menghancurkan alat musik tersebut karena ayahnya tahu kalau anaknya Banyu itu tidak bisa melakukan hal itu. Sedangkan di ruang lain, Suho berkumpul dengan Yewol dan Hansung. Suho bilang kalau ia yakin bukan Banyu yang melakukan, karena ketika Banyu menggigit bibirnya, Banyu merasa tidak adil. Yewol bilang apakah Banyu sebenarnya sahabatnya Suho atau musuhnya Suho. Hansung dengan polosnya bilang, sayang sekali kalau Suho tidak mengetahui mengenai dada. Tiba-tiba adik perempuan Suho datang. Adiknya langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut. Dan saat itulah Suho mengingat kejadian malam itu yang dimana ia memberikan pukulan ke Banyu karena mendengar adiknya Suho dilecehkan. Suho pun langsung berteriak. Banyu yang keluar dari ruangan karena kedatangan mantan temannya itu, adik perempuannya Suho menariknya. Mereka pun bergandengan tangan dan Banyu di situ merasa salah tingkah. Adiknya Suho memuji penampilan Banyu semalam dan ia memberikan sebuah minuman langka ke Banyu. Ketika itu pintu terbuka. Suho langsung memukul wajah Banyu. Suho berkata berani sekali Banyu menyentuh adiknya. Adiknya Suho yang tidak tahan dengan tingkah kakaknya, ia memukul kepalanya Suho dengan botol air. Dan di situ adiknya Suho malah membantu Banyu. Setelah itu Suho menghajar adik perempuannya. Kenapa adiknya malah membela Banyu? Adiknya menjelaskan semua kejadian pada malam itu, yang dimana kalau adiknya lah yang menyentuh Banyu terlebih dahulu. Ia mengira kalau Banyu itu adalah kakaknya, karena sama-sama memakai baju warang. Selanjutnya para warang kembali lagi ke asrama. Wakong memberikan selamat karena masyarakat suka dengan penampilan warang saat festival. Dan Wakong memberikan mereka nilai semua yaitu dengan nilai lulus. Selanjutnya Wakong memberitahu tugas selanjutnya. Para warang merasa bingung tugas apa yang akan diberikan selanjutnya. Dan saat itulah asrama warang kedatangan pemuda yang gagal dulu mendaftarkan warang. Para pemuda tersebut akan ditugaskan sebagai murid warang. Wakong pun menanyakan satu persatu nama mereka. Dan saat itulah ada kakak tirinya Hansung, mantan temannya Banyu, dan yang paling kagetnya lagi adalah pengawal Mekjong yang ikut mendaftarkan diri menjadi pasukan warang. Setelah itu, Wakong memperkenalkan mereka di hadapan warang. Wakong bilang kalau mereka adalah murid kalian.
Hansung merasa sedih kecewa karena kakak tirinya tidak memilih dia, melainkan Muyong. Sedangkan Maekjong dengan merasa sabarnya melihat tingkah pengawalnya yang berani mendaftarkan pasukan warang. Begitu juga dengan Banyu yang berpasangan dengan mantan temannya itu. Temannya itu berkata kalau ia disuruh oleh ayah tirinya Banyu untuk berpasangan dengan Banyu. Aro seperti biasa mengangkat tumpukan buku, dan Aro merasa kaget karena di hadapannya ada Maekjong, yaitu raja. Maekjong merasa kalau Aro menghindarinya. Maekjong pun bilang apa karena ia raja di situ Aro malah menghindarinya. Aro kembali lagi dengan sifatnya yang tidak sopan. Ia bilang kalau Maekjong itu gila. Gimana kalau ada yang mendengar kalau Maekjong seorang raja? 내가 왕이 됐어. 응, 또 왕이래. 미쳤어요? 누가 들으면 어쩌려고? Maekjong pun membantu Aro untuk membawa tumpukan buku itu ke perpustakaan. Saat di perpustakaan, Aro dengan kesalnya kalau Maekjong selalu membicarakan raja. Maekjong berkata ke Aro kalau Aro sangatlah berharga baginya. 얼마나 소중하고 절실한지. Sedangkan di lain tempat, Muyong dan kakak tirinya Hansung belajar memanah. Muyong selalu gagal dalam hal memanah karena ia tidak bisa menyeimbangkan dirinya ketika berada di atas kuda. Sedangkan kakak tirinya Hansung itu sangat terlatih dalam hal memanah. Setelah itu, warang makan bersama. Suho mengingatkan ke Banyu kalau Suho akan membiarkan hal ini, tapi semua ini belum berakhir. Banyu pun menjawab, makanlah, tidak perlu meminta maaf terhadap dirinya. Hansung meledek Suho, ia bilang ternyata adiknya bukan dipegang dadanya, melainkan adiknya lah yang memegang bokongnya Banyu. Saat itu Suho emosi mendengar perkataan Hansung. 밥이나 먹어. 사과는 됐으니까. 반류랑 응등. 너 그러다 한 대. Setelah makan, Muyong berlatih memanah dengan kudanya. Aro diam-diam mengamati Muyong dari jauh. Ketika Muyong ingin memanah, keadaan Muyong kambuh lagi, yang dimana dirinya pingsan dan terjatuh dari kuda. Aro menghampirinya dengan perasaan yang panik. Aro mengecek denyut nadi Muyong. Ternyata denyut nadinya itu berhenti. Dengan menangisnya, Aro bilang untuk Muyong suruh bangun. Aro mengungkapkan semuanya ke Muyong kalau ia merasa bersyukur mempunyai Muyong karena hari-harinya berwarna dalam kehidupannya. Dan saat itulah tangannya Muyong bergerak. Muyong yang masih mendengar perkataan Aro yang tidak rela kalau Muyong itu telah pergi meninggalkannya. Muyong pun langsung terbangun. Dan episode 10 bersambung. Ditunggu ya episode selanjutnya. Terima kasih.